Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika kita tahu bahwasanya musibah itu akan terus ada dalam kehidupan seorang mukmin? Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Yang pertama, wajib untuk bersabar. Wajib untuk apa? Bersabar. Ada tingkatan yang lebih hebat dari sekedar sabar. Apa tingkatannya? Ridha. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, bersyukur terhadap satu musibah. Sabar ini hukumnya apa tadi? Wajib. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasannya kesabaran di dalam menghadapi musibah itu hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya. Kalau nggak sabar berarti nggak melakukan kewajiban. Kalau nggak melakukan kewajiban berarti berdosa apa tidak? Berdosa. Sabar itu seperti apa? Orang yang terkena musibah harus bersabar. Sabar itu seperti apa? Sabar itu mengendalikan hatinya, mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya. Bahwasanya dia itu apa? Sabar. Sabar itu bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi hati tidak protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lisan dijaga tidak mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Anggota badan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya. Itu orang yang sabar. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ridha. Hatinya itu tetap tenang, hatinya itu menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat mendapatkan musibah. Dia yakin bahwasannya di balik itu ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan baginya. Dia ridha. Kemudian yang bersyukur ini gimana, Pak? Kena musibah malah mengucapkan alhamdulillah. Coba. Pernah dengar seperti itu, Pak? Pernah ada orang kena musibah besar, ternyata dia mengatakan alhamdulillah, harta saya habis semuanya. Ada enggak? Alhamdulillah, anak saya mati. Ada mengatakan seperti itu, Pak? Ada enggak? Mungkin di masyarakat kita enggak ada ya, tapi kata Nabi itu ada orang-orang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercerita, menyebutkan tentang satu kejadian di mana seorang itu anaknya meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, padahal Allah yang Maha Tahu tentang apa yang dilakukan oleh hambanya, tentang apa yang terjadi pada hambanya. Allah Taala mengatakan kepada para malaikat, qabattum walada abdi. Para malaikat mengatakan, "Na'am, kalian telah mengambil anak hambaku." Malaikat mengatakan, "Na'am, iya ya Allah." Qabattum thamrata fuadihi. Kalian telah mencabut buah hati hambaku. Malaikat ini pun mengatakan, "Na'am, iya ya Allah, kami telah mengambil buah hatinya." Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat. Sekali lagi Allah sudah tahu. Bertanya kepada malaikat, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku di saat itu? Para malaikat mengatakan, "Hamidaka wastarja." Hambamu itu memujimu ya Allah. Hambamu ketika anaknya diambil, dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ini orang wajar yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti kita.
Ketika anaknya diambil, dia mengucapkan alhamdulillah. Dari sisi mana coba? Seorang ini bisa mengatakan alhamdulillah padahal anaknya diambil. Dari sisi ketika dia mau mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada orang yang lebih susah, melihat kepada orang yang di bawah dia. Karena Nabi berkata, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Yang demikian itu akan bisa lebih menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala.